Pertama, siapkan secukupnya daun bawang, kemudian kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kemudian siapkan secukupnya kol, lalu kita iris kecil-kecil. Setelah selesai diiris semua, kemudian siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau bisa juga menggunakan rasa sapi. Kemudian kita belah menjadi 4 bagian. Nah, lalu kita potong kecil-kecil. Nah, ini dia sosisnya sudah selesai dipotong-potong semua. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir telur ayam. Tambahkan setengah sendok makan masako ayam, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi, daun bawang, dan masukkan kol juga. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kemudian masukkan setengah sendok makan bumbu kare instan. Lalu kita tumis sampai harum. Dan kalau sudah harum, kemudian kita masukkan adonan isian. Lalu kita tunggu sampai telurnya mengental. Nah, kalau telurnya sudah mengental seperti ini, kemudian kita orak-arik, lalu kita oseng-oseng sampai matang. Sebelum diangkat, wajib banget kita cek rasa ya. Nah, saya tambahkan 1/4 sendok makan gula pasir supaya lebih sedap lagi. Jika sudah dirasa pas, siap untuk diangkat. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Nah, sambil menunggu kita membuat bahan perekat. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Langkah berikutnya, ambil kurang lebih 1 sendok makan isian telur. Kemudian letakkan di atas kulit lumpia seperti ini. Lalu kita lipat, dan untuk pinggirannya kita olesi menggunakan larutan terigu. Kemudian kita lipat. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang lain. Nah, untuk ujungnya kita olesi juga. Kemudian kita lipat. Lalu kita tekan-tekan supaya lebih nempel ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Ambil kurang lebih 1 sendok makan isian telur, kemudian letakkan di atas kulit lumpia. Lalu kita lipat seperti ini. Dan untuk pinggirannya kita olesi menggunakan larutan terigu. Kemudian kita lipat. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang lain. Kemudian untuk ujungnya kita olesi juga. Lalu kita lipat seperti ini. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman?
Dan ini dia martelumnya sudah selesai dibentuk semua. Untuk satu resepnya menghasilkan 15 biji. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari martelumnya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan luarnya sangat garing. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan 6 buah pisang kepok, kemudian kita kupas sampai bersih. Dan bisa juga menggunakan pisang raja ataupun pisang yang lain. Yang penting rasanya manis ya teman-teman. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai dikupas semua, kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Nah, lalu kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita potong kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai dipotong-potong semua seperti ini, kemudian siapkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan garam, kemudian tambahkan secukupnya air, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan 50 gram keju yang sudah diparut, lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Dan tambahkan 3 sendok makan mesis. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman. Langkah selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Lalu siapkan secukupnya kulit lumpia. Langkah selanjutnya olesi kulit lumpia dengan larutan perekat. Olesi setengah lingkaran saja ya teman-teman. Kemudian masukkan isian pisang kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita ratakan. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Dan bagian pinggirannya ini kita olesi lagi supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia samosanya sudah selesai dibentuk semua. Untuk satu resepnya tadi menghasilkan 27 piece. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan.
Dan ini dia samosanya sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, manisnya pas, dan perpaduan antara pisang, keju, coklatnya sangat enak, dijamin anak-anak pasti suka. Nah, supaya lebih nikmat lagi, kita bisa tambahkan coklat glaze seperti ini. Ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Pertama, siapkan 13 buah sosis rasa ayam atau bisa juga menggunakan rasa sapi. Kemudian kita sayat seperti ini. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan cara menyayatnya bebas ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai disayat semua, kemudian sisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan 10 biji cabai merah. Lalu kita masukkan ke dalam blender dan tambahkan 10 biji cabai rawit atau disesuaikan dengan selera masing-masing. 3 siung bawang putih, ini sudah saya potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dihaluskan. 5 siung bawang merah. Lalu kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita blender sampai halus. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian kita matikan blendernya. Langkah berikutnya kita tumis bumbunya sampai harum. Dan sisa bumbu yang ada di blender kita bersihkan juga supaya tidak mubazir. Setelah bumbunya sudah harum dan airnya sudah menyusut, kemudian kita masukkan sosisnya. Kemudian kita aduk-aduk supaya bumbu dan sosisnya tercampur. Kemudian tambahkan 200 ml air. Lalu tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam sosis. Dan sebelum diangkat wajib banget untuk cek rasa apakah sudah pas. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Dan apabila rasanya sudah pas, langsung saja kita angkat. Setelah diangkat, kemudian kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu kita membuat bahan perekat. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan kulit lumpia, lalu kita taruh sosis di atasnya. Dan untuk pinggirannya ini kita olesi dengan larutan terigu, digunakan sebagai perekat. Kemudian sisi pinggirnya kita lipat. Lalu kita gulung seperti ini. Dan untuk ujungnya kita tekan-tekan ya supaya lebih nempel. Langkah berikutnya kita membuat bahan pencelup. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, dan tambahkan setengah sendok makan masako ayam. Kemudian tambahkan secukupnya air. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Tekstur adonannya agak kental seperti ini ya. Kemudian kita masukkan sopianya ke dalam larutan terigu. Nah, lumuri sampai semua bagiannya tertutup rata. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang.
Jangan lupa dibalik ya supaya matanya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, kalau sudah dirasa matang langsung saja kita angkat ya, jangan terlalu lama-lama karena sosisnya bisa keluar. Nah, ini dia sopianya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan sangat pedas. Dan untuk kulitnya sangat renyah. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Kemudian tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan 2 buah wortel, ini ukuran sedang. Kalau pakai ukuran yang besar, 1 aja cukup ya teman-teman. Kemudian kita potong kecil-kecil. Nah, kalau sudah selesai diiris-iris semua, kemudian kita sisihkan. Lalu siapkan 3 buah kentang, kemudian kita potong kecil-kecil. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan kalau kentangnya sudah selesai dipotong-potong, tahap berikutnya siapkan 3 batang daun bawang, kemudian kita potong tipis-tipis juga ya. Kemudian siapkan 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, lalu kita haluskan sampai halus seperti ini ya teman-teman. Tahap berikutnya kita rebus 1 keping mie sampai matang. Nah, di sini saya pakai Ecomi ya, atau bisa juga menggunakan merek yang lain. Setelah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Tahap berikutnya kita tumis bawang putih sama bawang merah tadi sampai harum. Nah, kalau sudah harum dan kering seperti ini, kemudian kita masukkan kentangnya. Masukkan juga wortel. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kurang lebih 50 ml air. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, supaya kentang dan wortelnya itu empuk, kita tunggu airnya sampai menyusut ya. Setelah menyusut seperti ini, kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam, setengah sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk tahap ini wajib banget kita cek rasa ya teman-teman, apakah sudah pas. Kemudian masukkan mie, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk mie-nya kita potong-potong seperti ini ya teman-teman, supaya lebih pendek. Kemudian kita masukkan daun bawang yang sudah diiris-iris tadi, atau bisa juga ditambahkan daun seledri ya teman-teman. Lalu kita masak sampai wangi dan harum dari daun bawangnya. Nah, kalau sudah harum seperti ini, siap untuk diangkat. Dan kalau sudah diangkat seperti ini, kemudian kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu, kita membuat bahan perekat. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya teman-teman. Tahap berikutnya siapkan secukupnya kulit lumpia. Nah, karena kulit lumpianya ini saling nempel, kemudian kita pisahkan satu sama lain ya teman-teman.
Kemudian olesi kulit lumpia dengan perekat seperti ini, dan olesi setengah lingkaran saja ya teman-teman. Kemudian kita masukkan isian mie-nya sebanyak 1 sendok makan. Kita letakkan di tengah-tengah kulit pangsit seperti ini. Lalu kita lipat seperti ini ya. Kemudian kita olesi perekat lagi di bagian kanan dan kirinya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Caranya mudah banget kan? Nah, ini sudah selesai dibentuk semua. Dan untuk satu resepnya menghasilkan 25 piece samomi. Dan ini bisa banget di frozen ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Kemudian jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia samominya sudah jadi. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, gurih dan sangat kriuk. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Pertama, siapkan 150 gram kerupuk merah. Ini biasanya digunakan untuk seblak ya teman-teman. Kemudian kita rebus di air yang sudah mendidih. Rebus kurang lebih selama 3 menitan, jangan terlalu lembek ya. Kemudian langsung saja kita angkat. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan ini dia kerupuknya sudah matang. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 6 biji cabai merah, secukupnya cabai rawit, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air, lalu kita haluskan menggunakan blender atau bisa juga diulek ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini cukup, kita matikan blendernya. Langkah selanjutnya, tuangkan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan 1 butir telur ayam, lalu kita orak-arik. Nah, setelah itu kita tuangkan bumbu seblak tadi. Kemudian kita tumis sampai airnya menyusut. Nah, kita aduk-aduk ya supaya tercampur rata. Nah, setelah airnya sudah menyusut seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit air. Lalu masukkan 1/4 sendok makan masako sapi, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan kerupuknya, kemudian kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata. Nah, supaya kerupuknya tidak menggumpal, kita tambahkan air lagi ya teman-teman. Jadi total air yang digunakan sebanyak 250 ml. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap. Dan kalau airnya sudah menyusut seperti ini, langsung saja kita angkat.
Setelah diangkat, kemudian kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu, kita membuat bahan perekat. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Dan untuk langkah berikutnya, letakkan seblak di atas kulit lumpia seperti ini. Kemudian pinggirannya kita olesi menggunakan larutan terigu, digunakan sebagai perekat. Lalu kita lipat. Dan ujungnya kita tekan-tekan ya, supaya tidak mudah lepas saat digoreng. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia seblak lumpianya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik ya, supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari seblak lumpia gorengnya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Dalamnya kenyal-kenyal dan luarnya sangat garing. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan 5 buah wortel yang ukurannya kecil atau 2 buah wortel yang ukurannya besar ya teman-teman. Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Setelah selesai diiris semua, kemudian siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah selesai diiris semua, kemudian siapkan 200 gram toge, lalu siapkan 1 butir telur ayam, kemudian kita kocok lepas. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian siapkan 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan 2 batang daun bawang yang bagiannya putih. Kemudian kita ulek sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, cukup ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita tumis. Dan kalau bumbunya sudah harum, kemudian kita masukkan telurnya, kemudian kita orak-arik. Kemudian masukkan wortel yang sudah diiris tadi, masukkan juga toge, daun bawang, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Lalu tambahkan sedikit air, kemudian kita masak sampai wortelnya empuk. Nah, setelah wortelnya sudah empuk dan airnya sudah menyusut, kemudian tambahkan setengah sendok makan masako sapi, seperempat sendok makan lada bubuk, seperempat sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sebelum diangkat, wajib banget untuk cek rasa apakah sudah pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kemudian langsung saja kita angkat dan ditunggu sampai dingin. Sambil menunggu, kita membuat bahan perekat. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia, lalu kita bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Langkah selanjutnya, lipat kulit lumpia seperti ini. Dan untuk ujungnya kita olesi menggunakan larutan terigu, digunakan sebagai perekat. Nah, bentuknya seperti kon es krim seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan isian kurang lebih sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita lipat dan olesi dengan larutan terigu. Nah, jadi setiap lipatan kita olesi dengan larutan terigu ya teman-teman, supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bentuknya kerucut, sudah selesai dibentuk semua. Dan untuk satu resepnya menghasilkan 27 piece. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari lumpia sayurnya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan sangat renyah. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 2 keping bihun, kemudian kita rendam di air yang sudah mendidih. Nah, ini kompornya kita matikan ya teman-teman. Kemudian kita tutup dan ditunggu sampai mengembang. Setelah mengembang seperti ini, kemudian kita saring. Kemudian siapkan secukupnya sosis rasa ayam atau bisa juga menggunakan rasa sapi. Nah, ini saya sudah siapkan 8 buah sosis, ternyata masih kurang. Jadi total penggunaan sosisnya sebanyak 10 buah ya teman-teman. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kemudian siapkan secukupnya daun bawang, kemudian kita iris besar-besar. Dan setelah selesai dipotong, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih, kemudian kita cincang.
Nah, ini bawang putihnya sudah selesai dicincang. Kemudian siapkan 6 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis. Setelah selesai diiris-iris semua, kemudian tuangkan sedikit minyak ke dalam teflon, lalu masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian kita tumis sampai harum. Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini, kemudian kita masukkan bihun. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian tambahkan setengah sendok makan masako ayam, seperempat sendok makan garam, seperempat sendok makan lada bubuk. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan secukupnya kecap manis. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 saset saus tiram. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, sebelum diangkat wajib banget ya untuk cek rasa apakah sudah pas. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Dan kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Langkah berikutnya kita membuat bahan perekat. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Tahap berikutnya ambil kurang lebih 1 sendok makan isian bihun, kemudian kita letakkan di atas kulit lumpia. Nah, lalu kita ratakan memanjang seperti ini. Lalu tambahkan sosis di atasnya. Dan untuk pinggiran kulit lumpianya ini kita olesi menggunakan larutan terigu, digunakan sebagai perekat. Kemudian kita gulung sambil kita tekan ya teman-teman, supaya hasilnya padat. Dan untuk ujungnya kita tekan juga supaya kulit lumpianya menutup. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia bihun aromanya sudah selesai dibentuk semua. Untuk satu resepnya tadi menghasilkan 40 biji. Dan bihun aroma ini bisa banget kita simpan di dalam freezer, asalkan ditaruh di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang, siap untuk diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasil dari bihun aromanya yang sudah matang. Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan luarnya sangat crispy. Perpaduan yang sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini. Kemudian tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.